Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 138-139. Qala Allah tabaraka wa ta'ala bassiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwasannya bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain mukminin. Apakah mereka hendak mencari di sisi mereka al-izzah, kemuliaan? Maka sungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Al-bisaratu tasta'milu fil khairi wa tasta'milu fil syarri biqayyidin kama fi hadhil ayati. Yaqulu ta'ala bassiril munafiqin ay alladzina adharul islama wa abtanul kufra bi akbahi bisyaratin wa aswa'iha wa huwal adzabul alim wa dzalika bisababi mahabbatihimil kuffara wa muwalatihim wa nusratihim wa tarkihim limuwalatil lil mu'minin fa ayyu shay'in hamalahum ala dzalik ayabtaghuna indahumul izzah. Apa yang membawa mereka melakukan yang demikian? Memberikan loyalitas, kasih sayang, kepercayaan kepada orang-orang kafir. Wa hadza wal waqi' min ahwalil munafiqin, dan ini adalah realita pada keadaan orang-orang munafik. Sa'adhannihim billah, jelek persangkaan mereka kepada Allah, hingga mereka berpaling kepada orang kafir. Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Apakah mereka suudzon kepada Allah ketika Allah Ta'ala menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman, ketika Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman? Mereka enggak percaya kepada Allah. Wa da'ufa yaqinuhum binasrillah liibadil mu'minin, dan lemah keyakinan mereka orang-orang munafik itu tentang pertolongannya Allah kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Walahidu ba'dal asbabil ladzi indal kafirin. Mereka memperhatikan sebagian sebab-sebab yang ada di kalangan orang kafir. Terkesima dengan jumlahnya orang kafir, peralatan yang canggih, peralatan perangnya orang kafir, atau kemajuannya orang kafir, atau kekayaannya orang kafir. Sebatas itu mereka perhatiannya, sehingga mereka ingin mencari kemenangan, kejayaan, kemuliaan di sisi orang-orang kafir. Orang munafik lemah keyakinannya kepada Allah. Sementara Allah Ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Wa'adallah la yuhlifullah wa'adah, walakin aksarun nasi la ya'lamun. Janjinya Allah La yuhlifullahu wa'dah. Allah tidak menyelisih janjinya. Walakin aksarun nasi la ya'lamun.
namun mayoritas manusia tidak paham, tidak ngerti. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya, yang mereka tahu hanya sebatas kebiarnya kehidupan dunia, termasuk yang apa yang ada di sisi orang-orang kafir. Semestinya orang-orang yang beriman dinasihati oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk tidak tertipu dengan apa-apa yang ada di tangan orang-orang kafir, sekalipun itu mereka dibilang negara adikuasa, memiliki peralatan perang canggih, modern dan sebagainya. Adapun orang munafik, mereka hanya perhatian kepada sebagian sebab-sebab yang ada di sisi orang-orang kafir. Memang sebagian sebab itu ditentukan juga ada kalanya dengan persenjataan, ada kalanya dengan jumlah pasukan. Ada kalanya dengan kecanggihan alat tempur. Namun apakah itu adalah mesti, pasti kalau sudah alatnya canggih, pasukannya banyak, mesti menang? Tidak. Bukanlah penentu. Yang menentukan adalah ketetapannya Allah, pertolongannya Allah. Wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah. Yang suruh may yasha, Allah itu menolong siapa yang Allah kehendaki. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang kecil, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar, pasukan yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Karena memang tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah. Adapun orang munafik hanya terkesima dengan apa yang ada di sisi orang-orang kafir. Wa qasura nadaruhum amma wara'a dzalik, mereka sangat dangkal pandangan mereka di balik itu. Bahwasanya pertolongan itu tidak sebatas ditentukan jumlah pasukan atau canggihnya persenjataan. Bukan sebatas itu. Fatakhadul kafirina auliya, maka mereka pun menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali. Orang kepercayaan, penolong yang diberikan loyalitas, mencintai mereka. Yata'azzazuna bihim wa yastansarun. Mereka hendak mencari kemuliaan dan kemenangan di sisi orang-orang kafir. Merasa wah, orang Islam ini mesti kalah. Orang Islam ini gak akan menang. Orang kafir yang menang. Orang kafir canggih, peralatan perangnya, pasukan tempurnya banyak. Punya pasukan-pasukan elit di situ. Sementara orang munafik, ya, mereka hanya sebatas mengikuti hawa nafsu, menginginkan kesenangan dunia. Maka hal-hal yang ada di sisi orang kafir itu menggoda mereka, menarik mereka, sehingga mereka pun lebih condong kepada orang kafir, memberikan loyalitas, memberikan cintanya, memberikan kepercayaannya kepada orang-orang kafir. Walhal annal izzata lillahi jami'ah, padahal kenyataannya, keadaan yang sebenarnya,
Izzah itu adalah milik Allah seluruhnya. Dan kemudian Allah berikan kepada Rasul dan pengikut Rasul dari kalangan orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Nah, tapi orang-orang munafik itu tidak tahu. Itu yang menjadi masalah. Karena nggak tahu itulah makanya salah pilih. Salah memberikan loyalitas. Salah memberikan kepercayaan, mengambil teman. Adapun orang yang beriman tahu dan yakin pasti. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan, walillahil izzatu jami'a. Milik Allah kemuliaan itu semuanya. Dan Allah tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Allah berikan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya memang awalnya untuk mendapatkan kemuliaan ada kalanya perlu pengorbanan, perlu perjuangan, bersusah-susah dulu. Namun wal aqibatul lil muttaqin. Hasil akhir pasti bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Allah berikan kemuliaan. Naam, wal halu annal izzata lillahi jami'a. Dan kenyataan sebenarnya bahwasanya izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Fa inna wasil ibadah biyadihi wa masyiatihi nafidatun fihim. Fa inna nawasil ibadi biyadi, karena sungguhnya ubun-ubunnya hamba, seluruh hamba itu ada di tangannya Allah. Nasib hamba itu Allah yang menentukan. Wa masyiatihi nafidatun fihim, dan kehendak Allah pasti terjadi pada mereka. Kalau Allah menghendaki orang yang beriman yang mendapatkan kemenangan, dan itu sudah Allah janjikan, maka orang kafir sehebat apapun pasukan mereka, secanggih apapun peralatan perang mereka, maka waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari si Allah. Ing tangsurullah yang surkum. Tolonglah agamanya Allah, pasti Allah tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini sudah Allah janjikan. Siapa yang menolong agamanya Allah? Tentu orang-orang yang beriman. Nah, makanya Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhalladzina amanu ing tangsurullah yang surkum. Nah, wa qad takaffala binasri dinihi wa ibadil mu'minin, dan Allah Ta'ala telah menjamin, Allah Ta'ala telah menanggung untuk menolong agamanya dan hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Pasti. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Walau takhallala dzalika ba'dul imtihan li ibadil mu'minin, walaupun terkadang, perhatikan di sini, walaupun terkadang yang demikian adalah terluput dari kaum mukminin sebagai imtihan, ujian bagi hamba-hambanya orang yang beriman. Orang beriman belum dikasih kemenangan, atau di sebagian pertempuran kalah. Walaupun demikian, wa idalatul adwi alaihim idalatan ghairi mustamirrah, penguasaannya musuh kepada orang-orang yang beriman itu tidaklah penguasaan yang akan terus menerus. Paling sekali orang kafir menang, 2 kali menang, tapi pada akhirnya orang yang beriman yang akan jaya, akan beriman yang akan diberi kemenangan.
Walaupun tidak terus-menerus, ya itu sebagai ujian. Bahkan Rasul dan para sahabat terkadang mengalami kekalahan. Sebagaimana di perang apa, bro ini? Namun gimana? Perang apa Muhammad? Perang Uhud. Nah. Fa innal akibata wal istiqrar lil mu'minin. Maka hasil akhir dan yang akan tetap bagilah orang-orang yang beriman. Namanya perang terkadang kalah, terkadang menang. Itu sudah keadaan yang Allah Ta'ala tetapkan, bagian dari sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan ya di tengah-tengah manusia. Kadang kalah, kadang menang. Namun hasil akhir dan kebanyakannya pasti Allah Ta'ala menangkan bagi orang-orang yang beriman. Dan itu telah Allah Ta'ala buktikan janji Allah kepada umat-umat terdahulu. Para pengikut Nabi, para pengikut Rasul. Walaupun awalnya pengikut para Rasul itu terkadang sengsara di awal, susah di awal. Namun wal akibatu wal istiqraru lil mu'minin. Akibat akhir yang baik dan kekokohan, kemenangan itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah makanya mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang kafir. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, satu gelabun, kalian akan dikalahkan. Wa tuhsaruna ila jahannam, dan kalian nanti akan digiring ke dalam jahannam. Sudah kalah di dunianya, di akhiratnya digiring ke dalam jahannam. Sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Telah ada tanda-tanda bukti kebenaran ayat-ayat Allah, keagungannya Allah, janjinya Allah benar. Pada dua golongan besar, fi fi'atainil taqata, yang saling bertemu. Satu golongan tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Yang satunya kafirah, golongan kafir. Makanya disebutkan di akhir, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Maka Allah Ta'ala menolong dengan memberikan pertolongan kepada siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika laayatil liulil absar. Yang demikian terdapat tanda bukti kebenaran ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah bagi orang-orang yang mau melihat. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi hadhil ayati tarhibul adimu min muwalatil kafirin wa tarki muwalatil mu'minin. Wa anna dzalika min sifatil munafikin. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang besar dari memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dan meninggalkan loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Yang demikian merupakan sifatnya orang munafik. Kalau orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala memerintahkan la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'un. Siapa yang melakukan demikian, yakni bermualah loyalitas kepada orang-orang kafir, falaysa minallahi syai'un. Maka dia tidak ada sesuatu pun dengan Allah. Allah akan lepas
Allah akan tinggalkan dia. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau itu dalam rangka politik. Dalam rangka siasat perang. Mualah kepada orang kafir. Dalam rangka siasat perang bermualah, yakni bergaya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Tapi dalam rangka siasat perang. Nah, demikian semuanya diatur dalam Al-Quran. Larangan untuk kita bermualah, berloyalitas kepada orang kafir. Kecuali situasi yang memang itu siasat, strategi perang. Maka kata beliau dalam ayat ini terdapat ancaman yang besar terhadap sikap berloyalitas kepada orang-orang kafir dan meninggalkan berloyalitas kepada orang-orang yang beriman. Dan bahwasanya yang demikian adalah termasuk sifatnya orang-orang munafik. Wa annal iman yaqtadi mahabbatal mu'minin wa muwalatihim. Dan bahwasanya iman itu menuntut untuk cinta kepada orang-orang yang beriman dan loyalitas terhadap mereka. Wa bughdal kafirina wa adawatahum, dan benci kepada orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang kafir. Ini diantara pelajaran yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, yaitu adanya tarhib. Lawannya targhib. Kalau targhib itu dorongan. Kalau tarhib itu ancaman. Larangan dari bermualah kepada orang-orang kafir. Larangan untuk bermualah terhadap orang-orang kafir. Dan meninggalkan mualah kepada orang-orang yang beriman. Dan ayat ini memberikan pelajaran bahwasannya tuntutan iman yang benar, konsekuensi iman yang benar adalah memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang beriman, berloyalitas, menaruh kepercayaan, menjadikan teman, menjadikan pemimpin yang diserahi terhadap urusan-urusan itu orang-orang yang beriman. Dan justru kepada orang kafir adalah benci, wadawah, dan memusuhi orang-orang kafir. Demikian. Selesai tafsir ayat 138, 139. InsyaAllah nanti kita akan tambah faedah dari ayat ini selain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau ini. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.